Mari kita kembali membuka kita taklim pada maghrib ini seperti biasa. Untuk itu sebelum dimulai, mohon kita bersama membuka doa pembuka majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi oleh Allah berbagai macam nikmat ya, dan salah satunya adalah sempat sehat ya, yang ini sangat penting sekali karena dengan nikmat sehat dan sempat kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah, dan semua ini akan menjadi amal soleh buat kita manakala kita laksanakan, kita dasari semata karena iman. Oleh karena itu iman menjadi salah satu nikmat yang paling pokok ya, yang paling utama. Dan mari kita syukuri ini semua dengan menggunakan nikmat-nikmat ini di jalan Allah, yaitu salah satunya untuk mendalami ilmu-ilmu Allah yang insya Allah pada kesempatan ini akan kita kaji wahyu atau firman-firman Allah, ayat-ayat suci yang para jamaah sekalian bukan cuma mendapatkan pahala dari ayat-ayat yang kita baca ya, tapi juga dengan ini kita bisa mendapatkan banyak hikmah ya, ilmu, kemudian juga obat, rahmat. Ini dari kita membaca dan belajar Al-Quran, dapat obat ya, dapat rahmat, dapat pahala, dan banyak lagi ya. Ini dari hikmah-hikmah kita mempelajari ayat-ayat Allah. Karenanya terus kita semangat belajar untuk agar kita hidup ini bermakna, berkualitas ya, karena hanya dengan ilmulah kita beramal. Tanpa ilmu, amal ini sia-sia. Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu beramal yang kamu nggak tahu ilmunya. Jadi terus belajar jadi perkara yang fardu. Baik para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan tafsir terjemah ini terakhir sampai 74 ya. Sekarang 75 insyaallah. 75 terus 76 sampai berapa? 77 enggak? Panjang ya? Panjang, berarti 76 aja. Atau 77 kita baca aja ya. Nanti dengan kita baca aja dapat pahala tadi kan? Karena per huruf kita dapat 10 pahala. Per huruf dapat 10 pahala ya. Baik, kita awali dengan Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah kita lanjutkan dengan 3 ayat yang akan kita kaji. Nanti mengkajinya sesampainya ya, 1 ayat 1 ayat, 2 ayat 2, 3 ayat 3 gitu ya. Baik, kita baca Ummul Quran dengan harapan dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita Allah kabulkan. Juga dengan Al-Fatihah yang kita baca, kita berharap ya untuk teman-teman kita, saudara kita yang tidak hadir ya, segala ujur yang terima. Dan juga semoga untuk keluarga kita, teman-teman kita
yang telah mendahului kita, guru-guru kita, juga pewakaf masjid ini. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, Pak, ini belum ketemu. Udah ketemu semua ya? Ya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildanil ladzina yaquluna Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Ya shadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita baca 3 ayat. Semoga apa yang kita baca menjadi pahala buat kita semua, mendatangkan hikmah yang banyak, ya jadi obat rahmat, ya bukan cuma yang baca, Pak, bahkan dengerin doang pun dapat syifa wa rahmah, ya. Baik, kita terjemahkan, ya. Wa ma lakum, dan mengapa buat kalian, ya, orang-orang Islam, ya Pak, orang-orang Islam yang di atas yang kemarin kita bahas, yang pada enggan untuk berperang, orang-orang munafik, ya. La tuqatiluna, tidak mau berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ini pertanyaan yang mengandung kecaman, ya, celaan buat orang-orang yang pada enggan, ogah, enggak mau terjun ke medan juang.
wal mustad'afin, dan orang-orang yang lemah. Maksudnya perang ke sana untuk membela orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah itu ada beberapa kategori. Pertama, minar rijali wan nisa, dari laki-laki dan perempuan, ya, kalangan aki-aki, nini-nini, ya Pak, kakek-kakek, nenek-nenek, ini. Jadi kalau udah kategorinya kakek-kakek, nenek-nenek termasuk al-mustad'afin, orang yang lemah. Berarti yang boleh untuk tidak ikut berperang. Ini yang harus dibela, ya, harus dibela. Karena muslim itu membela pihak yang lemah. Wal wildan, termasuk kategori orang yang lemah adalah anak-anak, ya, walad, jamaknya aulad atau wildan. Ini anak-anak lemah, ya, karena anak-anak itu tenaganya masih lemah, masih payah, ya, belum bisa berjibaku, jangankan untuk berperang, ya, untuk mencari makan untuk sendiri aja masih belum bisa, masih ikut orang tua, ya. Alladzina, itu orang-orang yang yaquluna, orang-orang lemah tadi Pak, ya, adalah orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, min hadil qaryah, dari negeri ini. Jadi negeri ini yang dimaksud adalah negeri Mekah itu. Ulang saya, min hadil qaryatiz zalim, dari negeri yang zalim, ya, isinya orang-orang yang zalim. Siapa? Ahluha, akan penduduknya. Jadi kelas-kelasnya model siapa? Model siapa? Waktu itu masih ada model Muawiyah, ya, masih ada model apa? Abu Jahal, ya, masih ada Abu Lahab, gitu ya. Itu. Nah, kalau katanya Muawiyah juga belum masuk Islam di sini, ya, belum masuk Islam. Waj'al lana, dan jadikalah pada kami, miladungka, dari sisimu, walian, seorang wali, ya. Wali maknanya di sini apa? Pemimpin, ya, pemimpin. Waj'al lana, dan jadikan pada kami, miladungka, dari sisi engkau, nasiron, seorang penolong, seorang penolong. Ini doanya orang-orang yang lemah, ya, doa orang-orang lemah itu Pak, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna, mereka akan berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti tadi, ya, membela agama Allah, untuk menegakkan kalimatullah, termasuk tadi apa? Orang-orang yang lemah, di kalangan laki-laki dan perempuan, juga anak-anak. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilit taghut, ya, sama-sama berperang, tapi bedanya kalau orang beriman tadi fi sabilillah, di jalan Allah, namanya perang sabil, fi sabilillah. Tapi kalau orang yang kafir, fi sabilit taghut, di jalan taghut. Apa Pak taghut Pak? Apa? Setan, ya. Apa? Taghut. Apa taghut? Sesembahan selain Allah. Jadi taghut itu adalah sembahan selain Allah, termasuk, ya, setan, termasuk penguasa. Kalau dia itu minta disembah dan dia puas disembah, senang disembah, namanya taghut, gitu ya. Seperti Firaun itu, Namrud, ya kan, dia manusia kan. Nah, karena dia minta disembah juga disebut taghut. Kalau dalam pembahasan dalam kitab tauhid, termasuk penguasa-penguasa yang zolim, ya, orang yang membela penguasa yang zolim, gitu ya, termasuk taghut juga. Itu nggak mesti harus orang yang disembah, tapi kalau zolim juga, karena orang zolim itu menyembah setan, nafsu setan. Faqatilu, maka perangilah oleh kalian semua, aulia asyaiton,
Nah, kan apa Pak? Aulia itu zamannya wali, Pak. Wali tadi, waliyun, waliyan, satu orang wali. Artinya bisa pelindung, penolong, pemimpin, ya. Kalau di sini aulia asyaiton maksudnya apa? Apa? Teman-teman setan. Jadi teman-teman dekat, ya. Itu wali. Jadi ada waliullah, ada wali setan. Ada auliaulillah, ada auliau syaiton. Itu tinggal cirinya nanti seperti apa gitu ya. Jadi ada aulia Allah atau ada waliullah. Kalau waliullah itu tunggal ya. Tapi kalau auliaullah itu jamak. Sama dengan wali setan dengan auliau syaitan. Kalau wali setan berarti tunggal, tapi kalau aulia syaiton berarti apa? Jamak. Jadi artinya tadi sekitar apa Pak? Pelindung, teman dekat tadi ya, kawan-kawan di sini. Karena kamu bukan cuma sembarang kawan, tapi kawan-kawan dekat. Kemudian pemimpin, penolong, itu makna apa? Wali. Nah, faqatilu auliya asyaiton. Perangilah oleh kamu wali-wali setan. Penolong-penolong setan, teman-teman setan, perangi. Inna kaidah syaiton, sesungguhnya tipu daya syaiton karena adalah doifan, lemah. Tipu daya syaiton itu lemah. Jadi pastikan kita orang beriman akan bisa mengalahkan. Karena orang beriman itu akan kuat bersama pertolongan Allah. Ya. Jadi orang beriman itu akan kuat bersama pertolongan Allah. Nah, teman-teman setan manusia, dia walaupun ditolong sama setan, teman-teman setan kan manusia, ya, dia akan ditolong sama setan. Nah, setan tuh lemah, gitu. Makanya jangan takut sama setan, Pak. Jangan takut sama setan. Setan tuh lemah. Tapi ternyata ada orang yang lebih takut sama setan dibanding sama manusia. Gitu ya, Pak? Nah itu. Kenapa lebih takut sama setan? Setan tuh lemah, ya kan? Itu. Jadi jangan takut sama setan. Setan itu lemah. Pak, setan itu dibacain Al-Fatihah juga dia apa? Kabur, Pak, kabur. Dibaca tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bisa lari, Pak, kocar-kacir. Oh, kenapa kita jadi takut sama setan ya? Itu. Lari dia. Dibacain ayat kursi bisa kebakar dia, Pak. Kenapa kita takut gitu ya? Nah, itu. Jadi kalau kita takut berarti jangan-jangan kita teman gimana tuh? Itu teman setan, nggak boleh ya. Jadi lanjut. Alam taro, tidakkah kamu melihat ilal ladzina kepada orang-orang yang qila dikatakan ya. Dikatakan asal katanya apa? Qala itu bentuk aktifnya, qila bentuk pasifnya. Jadi qala dia berkata, qila dikatakan. Lahum kepada mereka, kufu tahanlah aidiakum, tangan-tangan kalian. Jadi ini yang dimaksud dengan alladzina di sini orang-orang yang ya, orang muslim yang tinggal di Mekah waktu itu sebelum ada perintah perang. Zaman sebelum hijrah. Itu. Karena memang waktu itu muslim yang mukmin, Pak, gemes banget, pengen cepat-cepat ada perintah perang karena sudah disatroni, sudah diintimidasi sama orang-orang kafir. Maka karena nggak ada perintah perang ya nggak perang-perang, bahkan ditahan, bahkan diperintah kufu, tahan aidiakum, tangan-tangan kalian, gitu ya. Wa aqimus shalah, dan tegakkan sholat ya. Jadi jangan lakukan peperangan karena memang tidak ada perintah perang ya. Nggak ada perintah perang. Jadi 13 tahun di Mekah itu belum ada perintah perang. Nabi hijrah ke Madinah 1 tahun pertama belum ada perintah perang. Jadi perang itu bukan inisiatif Nabi ya Pak, tapi karena perintah Allah ya. Jadi bukan inisiatif Nabi. Nabi mah dakwah kemana-mana yang ditawarkan damai ya. Tapi kalau mereka merangi, nah baru Allah perintah memerangi. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Falamma kutiba alaihim,
Falamma maka tatkala kutiba ditetapkan, ya, asal kata kataba menetapkan, menulis, ya, kutiba ditetapkan, ditulis, maksudnya diperintahkan, ya, alaihim atas mereka al-qitalu perang. Tadi kan pengen perang, tapi karena belum ada perintah, bahkan disuruh tahan. Nah sekarang sudah ditetapkan untuk berperang. Idza tiba-tiba farikun segolongan minhum dari mereka, ya, yang tadi ngotot pengen perang, kayak sudah punya ilmu apa gitu ya, nah, Pak mungkin baru belajar apa gitu kali ya, jadi pengen tes, yang gatel ya, pengen tes kanuragan kayak kambing baru keluar tanduk, ya, pokoknya ditanduk-tandukin apa juga, batang pisang kayak tiang listrik gitu ya. Tiba-tiba sebagian mereka yakhshauna, mereka takut annasa kepada manusia, kakhosyatillah, seperti takutnya pada Allah. Ini ironi ya. Tadi yang ngotot pengen perang, itu suruh malah dia takut pada manusia, seperti takutnya pada Allah. Au asyadda, atau amat sangat khosyatan, takutnya. Jadi takut yang keterlaluan. Ini suatu yang tidak boleh terjadi, tapi ternyata terjadi. Berarti orang-orang yang hatinya ada penyakit, begitu ada penggalangan pasukan karena musuh sudah nantang-nantang, nggak taunya mereka nggak mau berangkat, takut, ya, takut pada orang, takut terbunuh, takut terluka, seperti takutnya pada Allah. Berarti ini orang muslim yang hatinya berpenyakit. Waqalu, dan mereka berkata, nah biasanya kayak gini-gini Pak, orangnya pinter komen ya, buat narasi-narasi untuk bela diri. Nah, apa narasinya? Rabbana, ya Rabb kami, lima katabta alainal qital, ya Tuhan kami, kenapa Engkau perintahkan, Engkau tetapkan atas kami untuk berperang? Laula akhirtana, sekiranya Engkau tunda, Engkau undur buat kami, ila ajalin qorib, ke waktu yang sangat dekat. Lambok jangan sekarang, nanti gitu, kira-kira sehabis lebaran gitu ya, lebaran nanti gitu. Ini lagi puasa, kira-kira seperti itu. Karena perang Badar itu bulan Ramadan ya Pak. Perang Badar bulan Ramadan. Katakanlah hai Nabi, mata'ud dunia, apa artinya? Apa? Kesenangan dunia. Jadi mata itu artinya kesenangan. Tapi di Quran mata juga bisa berarti apa namanya? Mas kawin. Mata juga berarti cindera mata. Ya, cindera mata itu seperti seorang laki-laki, suami menceraikan istrinya. Nah, kemudian dia ngasih sesuatu namanya mata juga. Cindera mata namanya. Itu ngasih mobil, ngasih perhiasan. Ada nggak Pak? Orang nyeraikan istri ngasih mobil, ngasih perhiasan. Yang ada juga di sini mah kabur aja, kabur aja boro-boro ngasih mobil. Nah itu udah pernah kita bahas tuh ya, mata. Kul katakan hai Nabi, mata dunia, keindahan atau perhiasan dunia itu qalilun, sedikit Pak, sedikit. Ya, apapun yang kata kita indah ya, mau mobil mewah, villa megah, istana mewah, ya apapun yang indah, semuanya itu apa? Qalilun, sedikit. Ya, sedikit. Wal akhiratu, sedangkan akhirat itu khairun, lebih baik, lebih indah, ya, lebih indah. Ya. Liman, bagi orang yang ittaqo, bertakwa. Jadi buat orang beriman, kalau mau membandingkan keindahan itu, ya perbandingannya nanti dengan akhirat. Sebab orang beriman itu di dunia punya apa sih, gitu kan? Yang kaya raya kan mereka ya Pak. Yang kafir ya. Yang kafir, yang fasik ya. Karena kenapa mereka kaya raya Pak? Karena mereka mencari harta dengan segala cara, dengan nipu, jadi bandar judi, bandar narkoba, karuan ya Pak, kaya. Gitu kan. Yang kaya kan gitu-gitu kan Pak? Oh iya kan? Bandar judi, bandar narkoba, penyelundup, apapun jenis penyelundupnya, ya. Itu yang kaya, ya kan? Oh iya kan?
Nah, kalau kita tapi gak usah iri karena kita orang beriman. Kita semua berbuat suatu perhitungannya adalah apa Pak? Akhirat, keuntungan akhirat. Untung akhirat. Karena kita nggak mau ikut-ikutan model yang kayak gitu tadi ya. Mau jadi bandar narkoba yang nggak mau, dari bandar judi yang nggak mau, penyelundup senjata juga nggak punya senjata ya. Apapun nggak ada. Wala tuzlamuna, dan kalian tidak akan dizolimi. Ya, kalian tidak akan dizolimi oleh Allah maksudnya Pak. Nggak akan dikorupsi pahala apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan kita lakukan. Jadi nggak akan dizolimi, nggak akan dikurangi, nggak akan dikorupsi oleh Allah fatilan sedikit pun. Bahkan ganjaran amal yang sedikit akan dilipat gandakan pahalanya. Iya. Apapun ya, amal yang tadi disebutkan apa, termasuk perang fisabilillah, sholat tadi, zakat, nah, semua itu akan diganjar dengan pahala yang berlipat-lipat ya, bukan satu diganjar satu, dan nggak akan dikurangi, nggak akan dizolimi, nggak akan dikorupsi ya. Ada yang tanyakan Pak sebelum kita kaji terjemahannya tadi? Yang mana? Oh, doifan ya. Ini fan itu dibacanya berarti fan aja ya kalau ada fan itu. Oh iya, kita kalau waktu Setiap fan itu berarti fan aja gitu ya. Jadi kalau berhenti ya bacanya di mat, namanya mat iwat ya. Kalau berhenti jadi mat iwat. Kana doifa, dua ketuk kayak tadi yang di atas. Milladunka nasira gitu ya. Jadi mat iwat ini pengganti Pak, pengganti tanwin. Jadi yang doifan jadi doifa, dua ketuk ya Pak. Nah karena kita berhenti. Nah kalau lanjut baru dibaca idhar, kana doifan alam taro gitu ya, sama dengan ayat 75. Milladunka nasiran alladzina gitu ya. Itu kalau kita bacanya lanjut jadi idhar kholqi namanya. Tapi kalau berhenti jadi mat iwat. Apa tadi Pak? Mat iwat, mat pengganti tanwin. Kalau yang di bawahnya, Kalau di kasroh, kalau kasroh dimatikan enggak. Jadi khusus mat iwat itu kalau dia fatha tanwin ya. Fathah tanwin dan hurufnya bukan tak marbutoh ya. Jadi selain tak marbutoh. Kalau tak marbutoh mati ha ya kan. Doifah jadinya ya. Tapi kalau yang doifin atau doifun, Pak, doifun atau doifin itu mati f. Kana doif. Nah, i-nya yang jadi panjang boleh lebih dari dua. Bukan lagi matobi i-nya tapi mat arid lis sukun. Ya misalnya doifin gitu ya. Jadi doif boleh panjangnya lebih dari dua ya. Kalau apa dia bukan fathah tanwin tapi kasroh tanwin atau domah tanwin itu ya. Baik, satu lagi saya baca Al-Waqiah ayat yang ke-7, wa kuntum azwajan salasatan. Itu salasatan atau Salasah karena tak marbutoh kan. Jadi kan saya bilang selain tak marbutoh ya, selain tak marbutoh. Jadi kalau tak marbutoh walaupun dia fathah tanwin dia mati ha, tadi kan saya bilang mati ha. ada yang begini, ada yang bulat gitu ya. Ya, tamabuto itu kalau nyambung ya kayak kalau nyambung bulatnya seperti kayak socor bebek gitu ya kalau nyambung. Kalau berdiri sendiri ya bulat begini. Mati ha itu namanya tak marbuto. Tak marbuto itu tak yang ngelingker ya, marbuto itu namanya. Kalau yang terbuka namanya tak maftuhah. Tak maftuhah gitu ya. Satu lagi Mas. Ini pembedanya kalau fa sama gin itu kalau di dalam saya kira-kira masih keder atau baca fa sama gin gitu. Saya masih ini apa gin ya saya baca gitu. Apa? Fa. Oh gitu ya, beda gitu kan. Kalau fa kan bulat, bunder, bolongnya ada bunder kan. Kalau gin kan dia agak nyiku, ada sudutnya gitu ya. Ya jangan ya. Keder ya Pak. Kalau fa bunder gitu kan. Goin ada mulutnya, ada mangapnya.
Ya, tapi kalau yang di tengah maksudnya kan, gin yang di tengah kan memang dia nggak ada mangapnya, tapi ada sikunya, iya, ada siku, sudutnya ya. kan, ada sudut. Kalau fa kan langsung. Nggak ada sudutnya. Kalau gin ada sudutnya, ya. Ya gin sama ain sama, tuh. Kalau di tengah ya. Kalau berdiri sendiri memang mangap ya kan. Jelas ya. Lanjut ya. Kenapa? Oh ya, betul. Baik, pada jamaah sekalian kita lanjutkan ya. Jadi ayat yang ke-75 ya, wa ma lakum la tuqatiluna, ini adalah pertanyaan yang bernada mencela ya orang-orang yang tidak mau berangkat perang ya. Yang tidak mau berangkat perang untuk membela orang-orang yang lemah dari kalangan apa? Laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau laki-laki yang lemah berarti ya tadi aki-aki, nenek, kakek-kakek ya, Pak. Kalau wanita ya berarti apa? Nenek-nenek, nenek-nenek ya, itu. Kalau wildan ya pasti balita, orok ya. Itu yang lemah termasuk ABG. Nah, itu semua adalah orang-orang lemah yang perlu pembelaan. Jadi ini adalah gambarannya ketika masih di Mekah ya Pak, ketika masih di Mekah pada waktu itu. Jadi 13 tahun ya Nabi di Mekah itu memang tidak ada perintah perang. Ya, tidak ada perintah perang. Nah, kemudian begitu ada Nabi hijrah ya ke Madinah, pada tahun kedua baru mulai ada perang Badar. Nah, dan itu Rasulullah nggak sengaja dan bukan ingin berperang, tapi memang Allah kondisikan untuk berperang, sehingga akhirnya bertemulah Nabi dengan musuh dari dua arah ya. Satu arah kafilah dagang pimpinan siapa? Abu Sufyan, yang satu lagi ya dari kafir Mekah. Nah, itu. Nah, dalam proses peperangan Rasulullah dan para sahabatnya diberi kemenangan. Nah, tapi di Mekah, Pak, di Mekah orang-orang Muslim itu banyak yang tertekan, ya, tertekan. Itu utamanya orang-orang Muslim tidak punya penjamin, tidak ada penjamin yang menjamin keamanannya. Itu. Kalau yang ada yang menjamin keamanannya ya masih aman, tapi kalau tidak itu. Nah, pada waktu itu termasuk keluarga Abbas, paman Nabi. Kalau Abbas ini kan waktu perang Badar ikut perang di pihak musuh. Masih musuh Nabi, Pak Abbas, paman Nabi, musuh Nabi. Cuma dengan qadarullah Abbas ini ditangkap sebagai tawanan, ya kan, sebagai tawanan. Nah, kemudian dalam proses penebusan ya dia dibanderol sangat mahal sama Nabi ya. Kalau yang lain-lain sekian-sekian, tapi pamannya malah mahal. Sampai dia protes, Muhammad, kenapa harga buat saya tebusannya mahal banget? Kata Nabi, iya paman, engkau adalah orang sangat kaya raya. Saya nggak punya uang seperak pun. Paman bohong. Ya, saya tahu kalau paman itu punya uang banyak. Yang waktu mau ke Badar itu dititipkan ya, di waktu malam kepada seorang wanita dengan jumlah sekian. Kaget itu. Oh, tahu. Pastinya bukan tahu dengan sendirinya, pasti ada yang ngasih tahu. Nah, akhirnya masuk Islam. Nah, istrinya, anaknya si Ibnu Abbas masih di Mekah, ya kan? Di Mekah. Istrinya belum masuk Islam. Ya, waktu itu. Nah, Ibnu Abbas juga masih kecil, ya masih. Ibnu Abbas kan kecil ya, Pak. Nah, yang kecil. Nah, jadi termasuk Ibnu Abbas ya, atau namanya Abdullah bin Abbas. Ya, sering kita dengar Ibnu Abbas nah ya, atau namanya Abdullah bin Abbas, juga ibundanya atau istrinya Abbas yang gak lain ada bibi Nabi, termasuk yang al-mustad'afin, yang lemah, yang tertindas ya. Kalau ibunya termasuk nisa, perempuan. Kalau Ibnu Abbas termasuk wildan, dari kalangan anak-anak. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, kami ya, saya dan ibu saya termasuk yang berdoa ini. Apa itu doanya, Pak? Apa? Ya, doanya Pak. Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ini doanya. Ya, yang dipanjatkan oleh Ibnu Abbas juga oleh ibundanya. Karena mereka kemudian sudah pada masuk Islam.
Nah, termasuk orang-orang Islam yang lain yang masih lemah-lemah, doanya ini, doanya. Ya, artinya apa tadi artinya, Pak? Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang zalim ini, dari negeri yang penduduknya orang-orang yang zalim. Karena isinya adalah tadi Abu Jahal, ya kan, masih ada Muawiyah, masih ada Hindun masih ada ya Pak, belum masuk Islam kan? Hindun belum ada masuk Islam. Bahkan siapa Khalid bin Walid juga belum ya Pak, belum masuk Islam, gitu ya. Nah, karena termasuk juga siapa Yazid, karena mereka semua masuk Islamnya adalah Fatul Mekah. Jadi belum ada Islam, orang-orang zalim. Jadi setiap orang-orang udah diketahui Islamnya diintimidasi, tekan. Mau hijrah ke Madinah enggak boleh. Nah, dengan doa inilah kemudian karena doa yang orang yang terzalim dikabulkan, sebagian ada yang Allah mudahkan mereka hijrah ke Madinah. Tapi ada sebagian yang mereka tetap bertahan, nggak bisa ke Madinah. Yang akhirnya mereka kemudian hidup merdeka setelah Fatul Mekah, gitu ya, sampai Fatul Mekah. Gitu. Jadi dari doa ini ya, akhirnya ada yang Allah mudahkan bisa benar-benar dikeluarkan dari Mekah ya ke Madinah, tapi juga banyak yang tidak bisa keluar. Gitu. Nah, kemudian mereka bebas setelah Fatul Mekah. Artinya doanya dikabulkan. Dan Rasulullah SAW termasuk ketika mereka minta waj'alna min ladunka waliyan, ya Allah jadikan pada kami seorang pemimpin. Allah kemudian Rasul angkat seorang pemimpin di situ ya untuk menjadi pemimpin di Mekah seperti itu. Saya lupa namanya. Itu ada. Jadi dikabulkan. Waj'alna min ladunka nasyira, dan jadikanlah dari sisimu ada seorang penolong. Juga Allah kabulkan tadi ya dengan seorang pemimpin. Nah, termasuk diantaranya yang diutus yang diamanai sama Nabi tadi ya, untuk memimpin Mekah sebelum Fatul Mekah itu. Jadi dikabulkan. Nah, ini yang dipermasalahkan dan disalahkan adalah orang-orang yang tidak mau berperang. Padahal berperang sini untuk membela orang-orang yang lemah ini. Yang padahal sebelumnya orang-orang ini adalah orang-orang yang pengen berperang. Karena tadi saking nggak tahannya tuh gemesnya ngelihat orang-orang zalim menindas orang-orang muslim. Tapi karena tadi kata Allah, kufu aidakum, tahan kalian. Jadi perang itu bukan inisiatif Nabi, tapi memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perang yang diperbolehkan diperintahkan perang yang fi sabilillah, yang di jalan Allah ya. Makanya sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, mana sih perang yang fi sabilillah? Nah, apakah perang yang karena bela kesukuan ya, karena berani ya, karena berani atau karena yang lain? Nah, kata Nabi, perang fisabilillah, perang yang tujuannya li'lali kalimatillah yal ulia, perang yang tujuannya untuk semata meninggikan kalimatullah yang tinggi. Jadi bukan karena fanatik kesukuan ya, karena asobia, fanatik nasionalisme, bukan karena ingin mendapatkan ghanimah atau memperluas wilayah teritorial, juga bukan. Juga bukan karena semata karena sajaah, karena berani, juga bukan. Kalau karena berani mah ya dia karena berani, kalau nggak berani dia kan nggak berperang. Tapi kalau perang fisabilillah, kalau udah perintah Allah, siapapun kita harus semua berangkat. Harus semua berangkat. Nggak usah berhitung, bagaimana musuhnya, bagaimana tempatnya, jauh, pertimbang, dihitung, jauh, nggak ikut berangkat, seperti itu. Musuhnya banyak, nggak seperti itu. Kalau Allah dan Rasul dan nyuruh, itu pasti Allah Rasul tidak akan zalim, pasti diberi kemenangan. Yang penting taat. Makanya kalaupun pernah terjadi kekalahan di kalangan tubuh kaum muslimin, kenapa Pak? Karena ada yang kurang taat, indisiplinir. Kasus di mana Pak? Uhud kan? Iya, Rasul udah bener ngaturnya, ya, ngatur benar. Ini sayap kanan di sini, sayap kiri di sini, kemudian pasukan pemanah di puncak bukit Uhud. Jangan turun sebelum ada komando dari Nabi, sebelum aku perintah turun.
jangan turun. Nah, tadi begitu babak pertama kelihatan muslim kafir udah kalah, yang waktu dipimpin sama Khalid bin Walid masih kafir ya Pak, Walid. Wah, akhirnya yang di puncak Uhud tadi dia pikir musuh udah kabur nih. Nah, itu. Udahan di lembah Uhud banyak apa Pak? Hamparan ghanimah. Ternyata hamparan ghanimah itu hanya jebakan. Pinter Khalid bin Walid Pak, jebakan. Nah, begitu ngelihat hamparan ghanimah, harta rampasan perang di situ macam-macam ada, ya kan? Akhirnya mereka turun. Padahal pemimpin di atas sudah nanti jangan turun, tapi mereka ngerangsek turun. Nah, itulah karena pada indisipliner, tidak taat. Aslinya kalau taat pasti menang. Nah, seperti itu. Karena Allah dan Rasul itu tidak zolim, enggak zolim, seperti itu. Jadi, kalau sudah perintah Allah dan Rasul harus sami'na wa ata'na. Fima ahaba au kariha. Suka atau tidak suka. Infiru khifafan wasi kolan. Berangkatlah keadaan apa? Ringan atau berat. Ya, ringan atau berat. Jadi jangan berhitung musuhnya sekian. Ya, kalau berhitung jumlah mah jelas ya. Jumlah muslimin itu selalu lebih sedikit daripada orang kafir. Di mana yang muslimin lebih banyak? Selalu lebih sedikit. Badar 300 banding dengan 1000, ya kan? Kemudian di Tabuk 30.000 kaum muslimin banding dengan 200.000. Tapi kata Allah, kam min fiatin qaliyatin ghalabat fiatan katsirah. Berapa banyak yang sudah terjadi, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Sering terjadi, termasuk ketika Tolut mengalahkan Jalut. Kan justru sedikit jumlahnya, Pak. Ya kan? Sedikit. Jadi kenapa Allah kasih kemenangan? Karena di tubuh kaum muslim itu isinya orang-orang yang sabar. Nah, itu. Jadi kuncinya Pak, perang itu akan menang kalau ada kesabaran. Dijelaskan nanti kita dibahas nih surat apa? Al-Anfal ya. Jadi kata Allah, kalau ada 10 orang yang sabar bisa mengalahkan 100. Kalau ada 20 yang sabar bisa mengalahkan 200. Kalau 100 yang sabar bisa mengalahkan 1000. Itu yang penting sabar ini. Jadi Allah tidak zalim. Yang penting perangnya fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau perang jalan Allah berarti demi tegaknya kalimatullah yang tinggi. Li'lali kalimatillahiyal ulia. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk merebut wilayah, memeruas wilayah, bukan karena ladang-ladang minyak, bukan karena ekonomi, bukan karena fanatik kesukuan, bukan juga ingin dikata sebagai pahlawan, bukan. Kalau itu semua ya berarti sudah tujuan ganda. Ya. Sudah lain. Itu. Jadi harus semata di jalan Allah. Jalan Allah itu. Gitu ya. Jadi nah, ini orang-orang beriman yang mestinya perang harus fi sabilillah, di jalan Allah, demi mempertahankan hak kebenaran akidah. Jadi Pak, walaupun kasusnya seperti misalnya kalah secara fisik kayak di Uhud tadi Pak, ya muslimin terbunuh 70 orang syahid kan, itu hakikatnya nggak kalah kalau bicara hakikat. Kenapa? Karena dengan 70 syahid, termasuk situ ada Hamzah, di situ ada siapa lagi Pak? Mus'ab bin Umair. Hamzah kan paman Nabi, ya, terbunuh di situ kan. Nah, itu karena akidah masih utuh, masih kokoh, masih kuat, dia nggak gadekan, apalagi dia nggak jual akidah ke orang kafir, berarti hakikatnya menang. Karena yang dipertahankan itu akidah. Tapi walaupun secara fisik kok menang, tapi kalau dia gadekan akidahnya, dia pada murtad di situ, ditahan oleh musuh, ya, keluar dari agama Islam. Nanti kalau kamu keluar akan dijamin keamanannya, gitu kan? Atau akan dikasih jabatan. Dia murtad, berarti kalah. Oh ya, kalah namanya. Jadi yang dipertahankan memang akidah tauhid itu. Jadi bukan mempertahankan harta, bukan mempertahankan nyawa, bukan. Makanya para sahabat hijrah dari Mekah Madinah kan, Pak, masa meninggalnya harta yang banyak itu. Ya, jadi yang dipertahankan bukan harta, bukan nyawa, tapi akidah. Gitu ya. Ini perang fisabilillah gitu ya. Makanya nggak main-main ya ketika ada penggalangan pasukan di Gaza sana. Jadi bukan sembarangan, bukan asal berani doang Pak.
bukan asal nekat ya. Tapi memang benar diseleksi ketat gitu kan. Pernah dengan ceramahnya siapa? Ustadz Syekh Syam ya, Imam Zilah Aqsa itu ya, hafiz Quran. Pokoknya ketika daftar itu di Tengerai 3 bulan terakhir nggak pernah sholat subuh di rumah. 3 bulan terakhir nggak pernah sholat subuh di rumah, di masjid terus. Nggak pernah meninggalkan puasa Senin, Kemis. Apalagi baca Quran paling nggak 1 hari 1 juz minimal. Itu jadi orang udah siap bener-bener. Jadi bukan asal berani ya, memang berkualitas. Kalau kemarin keterangan Ustadz Husain yang dari Gaza itu, beliau bilang sebenarnya nggak harus 30 juz, tapi nanti jadi ukuran yang 30 juz nanti di barisan ini, yang setengah juz, yang 15 juz gitu ya, yang 10 juz beda-beda gitu ya. Itu seperti itu. Kalau udah 30 juz berarti termasuk yang garis paling depan tuh Pak, yang 30 juz tuh paling depan gitu. Luar biasa ya. Itu. Jadi emang kemarin ini kan saya sampaikan waktu khutbah Jumat juga kan bahwa Quran itu termasuk membuat kita akan jadi menang lawan musuh. Itu dengan Quran. Makanya Quran itu menjadi ya semacam cemilan Pak. Terus dibaca terus gitu. Kalau kita cemilannya kan kacang. Kalau kita kacang, mereka itu cemilannya Al-Quran. Bukan cuma di kantong di saku, tapi memang di mulut terus ya. Dengan luar biasa itu. Ini perang fisabilillah, jadi nggak main-main ya Pak. Itu nggak main-main. Jadi selektif betul, karena yang dikorbankan nanti bisa nyawa. Dan kalau nyawa ya nanti Allah akan ganjar dengan syahid, ya dengan syahid. Dan syahid buat orang-orang yang model ini yang perang fisabilillah adalah cita-cita. Semua kita kata Nabi harus punya cita-cita syahid. Semua kita. Makanya kita doa, faktub nama asyahidin, faktub nama asyahidin. Nah kata Nabi, barang siapa yang bercita-cita berkeinginan untuk mati syahid, dia ditulis sebagai syahid walaupun mati di tempat tidur. Yang penting kita ada kemauan, ada ingin mati syahid. Berarti kita mau berjihad. Jadi kata Nabi, walaupun mati tempat tidur, tetap syahid, gitu ya. Kan ada ya Pak, yang tadi Khalid bin Walid ya, itu kan begitu masuk Islam, berjuangnya nggak kalah serunya dibanding ketika dia masih kafir, luar biasa. Tapi beliau nggak bercita-cita mati syahid, tapi ternyata nggak mati syahid. Waktu zaman Umar, di mana ada peperangan yang beliau pimpin, nggak pernah kalah Pak. Setiap peperangan dipimpin oleh Khalid pasti menang. Sampai Umar begitu pekanya ini khawatirnya kepada siapa? Bukan kepada Khalid, kepada pasukannya. Takutnya pasukan kultus individu. Jadi takutnya begini, pokoknya kalau komandannya Khalid tenang gitu kan, pasti menang. Itu bahaya kan? Berarti bisa rusak akidah itu. Makanya takut syirik, akhirnya lagi perang, lagi memimpin, diberhentikan pakai surat, diganti sama sahabat lain. Kalau hari ini Pak, komandan perang, komandan lagi jaya-jayanya dihentikan, pasti ya Pak? Ya protes. Loh iya kan, lagi lagi jaya-jayanya, karirnya lagi melambung-melambungnya, diberhentikan, dipecat jadi komandan. Oh skala kira-kira apa ya? Ya komandan. Apa? Danton ya? Oh. Udah. Akhirnya tetap semangat seperti dia bilang apa? Saya berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah. Jadi tetap dia berperang seperti biasa. Jadi nggak kemudian gara-gara jadi anak buah kemudian jadi meleot, enggak itu kan. Jadi tetap semangat gitu sebenarnya itu ya. Itu Khalid bin Walid ya, luar biasa Pak. Ahli perang. Dia itu bisa Pak menyelinap di bawah perut kuda. Kebayang nggak Pak? Jadi kakinya nyantol ke atas gitu, main pedang sambil bersembunyi di balik perut kuda. Oh, luar biasa itu. Luar biasa itu ya. Nah ini perang fisabilillah yang diharam ya. Sampai sini dulu ya. Yeah. Yang kadang kita lanjutkan insyaallah. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tinggal ayat ke 7.